duduk Rika. Iya, Duduk yang nyaman aja ya, santai. Gimana? Udah nyaman? Gak deg-degan? deg-degan Bu, tapi udah nyaman, kursinya enak ya. Kursinya enak. Gimana, ruangannya nyaman nggak? Nyaman, baru pertama kali kesini. Sebelumnya Rika nggak pernah ya konseling ya? Belum, cuma sampai ruang BK depan aja, belum pernah konseling. Berarti Rika kesini nih tahu nih tujuannya Rika kesini mau ngapain? Oh, oke. Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin kan pasti Rika kesini ada tujuan, ada maksudnya, pasti mungkin ada yang mau Rika ceritakan. Mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita kali ini itu bisa dilancarkan sama Tuhan. Oke, berdoa Ibu pimpin ya, berdoa dulu. Gimana Rika, kabarnya baik? Baik Bu, tapi lagi ada masalah sih juga. Oke. Rika semester berapa ya sekarang ya? Udah semester 8 Bu. Wih, semester akhir berarti sibuk-sibuknya nih. Masih sempat dia mau konseling berarti. Iya, karena lagi ada masalah sih Bu. Oke deh kalau gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai membahas masalahnya Rika, Ibu mau jelasin nih terkait asas-asas konseling terlebih dahulu. Mungkin Rika juga kurang lebihnya tahu lah ya asas-asas konseling itu apa aja. Jadi di sini setelah Rika masuk ke ruangan ini, kita akan menetapkan asas-asasnya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana jika Rika nantinya berbicara atau bercerita sama Ibu, Ibu jamin kerahasiaan dari cerita Rika. Jadi kita hanya cerita itu hanya kita berdua yang tahu. Terus ada asas kesukarelaan juga, dimana di sini Ibu berharap Rika bisa sukarela untuk bercerita semua masalah Rika, supaya semakin Rika terbuka, semakin Rika sukarela menceritakannya, kita bisa untuk lebih cepat menemukan solusi terbaik untuk masalah yang Rika hadapi. Oke, dari asas ada yang mau Rika tanyakan? Enggak, berarti aman ya kalau misalkan saya cerita sama Ibu? Aman, dijamin 100% aman sih ini ya, karena kita kan guru BK itu selalu menekankan pada asas kerahasiaan. Jadi tenang aja, Rika nggak akan ada yang tahu rahasia Rika. Oke, udah dapat dipahami. Oke, jadi untuk tujuan nih, Rika punya tujuan, Ibu juga punya tujuan, dan konseling ini pun juga ada tujuannya. Jadi di sini tujuannya mungkin untuk memfasilitasi Rika bercerita semua masalah yang Rika alami, dan kita akan menemukan solusi atau jalan tengahnya dari masalah yang Rika hadapi, supaya nantinya Rika bisa keluar dari masalah yang sedang Rika hadapi. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup. Udah cukup, oke. Boleh deh Rika kasih tahu Ibu nih, kira-kira permasalahan apa sih yang selama ini mengganggu Rika di akhir-akhir semester ini? Berapa kan udah mau lulus nih, apa karena skripsi atau ada mungkin kebingungan mau milih topik, tapi topik skripsi udah gini Bu, udah di ACC, tinggal ujian proposal, ujian sidang maksudnya skripsi. Oh, kemarin kayaknya udah proposalan ya? Proposal, udah di ACC, skripsi juga tinggal ujian. Oh gitu, bagus. Doain Bu ya. Selamat ya. Oke, semoga sukses deh. Semoga. Berarti apa nih kira-kira masalah yang Rika hadapi sekarang nih? Jadi tuh saya sebenarnya bingung banget Bu, karena saya kan udah semester akhir, tinggal ujian skripsi aja. Terus saya bingung ke depannya gimana. Apakah saya setelah lulus ini saya PPG Prajab, atau saya tuh lanjut S2, atau saya honor dulu, kayak gitu. Jadi 3 pilihan itu jujur saya bingung banget Bu, pilih yang mana. Karena juga melihat teman saya itu udah punya planning, mereka tuh udah punya planning semua. Cuma saya aja yang belum. Dengan 3 itu tuh saya bingung, saya memikirkan Bu, tapi saya masih nggak tahu yang mana yang saya pilih. Terus ngelihat teman-teman semua udah tahu, ada yang
aku habis tamat mau kerja keluar, habis tamat mau lanjut S2, aku mau ngajar dulu di sekolah, aku mau PPG dulu. Tapi saya bingung Bu, kok saya tuh belum punya rencana, jadi saya bingung ngomong. Dari kapan Lika sudah mulai bingung ini? Dari skripsi, waktu waktu bimbingan skripsi, mau ujian skripsi itu minta asisi dosen tuh, di sana saya kepikiran karena melihat teman-teman kan bimbingan bareng atau ketemu di kampus, itu tuh mereka nanya, Lika habis lulus mau kemana gitu. Saya selalu jawab masih bingung antara 3 pilihan ini gitu, sedangkan mereka tak tanya udah tahu. Aku mau lanjut S2 di kampus ini, aku mau ngonor dulu di sekolah ini gitu. Udah punya semua Bu, jadi saya semakin takut karena teman-teman udah punya rencana mereka. Selain dari faktor teman-teman, kira-kira ada dari faktor lainnya nggak? Faktor lingkungan atau faktor keluarga? Ada sih sebenarnya Bu, dari selain faktor lingkungan teman itu, ada orang tua saya tuh pengen saya tuh cepat berkarir ya. Mungkin karena mereka berharap sama saya bisa jadi orang yang sukses, kan semua orang tua pasti gitu. Tapi orang tua saya tuh berharap saya tuh bisa cepat berkarir setelah lulus ini gitu. Kayak mungkin orang tua saya udah bosan ya lihat saya buat tugas belajar terus, jadi mereka tuh berharap saya bisa cepat berkarir setelah lulus sih Bu. Jadi itu salah satu beban saya yang saya pikirin. Sepertinya ada tekanan nih yang membuat Lika itu sampai ke stres ini. Berarti ada tekanan dari keluarga supaya Lika itu bisa cepat berhasil. Habis itu ada tekanan juga dari teman-teman yang mungkin bukan tekanan sih dari teman-temannya, lebih tepatnya Lika yang overthinking nih. Teman-teman tuh udah banyak yang punya planning, sedangkan Lika tuh masih kebingungan, masih di sini-sini aja gitu ya. Oke. Terus apakah ada hal yang menghalangi Lika untuk terbuka, untuk melawan rasa gagal ini? Mungkin pikiran saya sendiri Bu ya. Saya tuh tahu apa yang pilihan saya tuh saya tahu, cuma saya masih cuma sebatas di sini aja gitu. Saya cuma berpikir aja, tapi saya nggak ada bertindak apa-apa. Karena saya juga bingung nyari informasi di mana. Itu Bu kendalanya. Saya bingung nanya kemana. Jadi saya masih sebatas tak pikirin aja dulu, tapi belum berusaha sama sekali. Oke. Tapi Lika punya nggak teman dekat gitu yang biasanya Lika ajak ngobrol, ajak buat skripsi? Kalau teman dekat sih nggak punya Bu, dari semester 1 ya. Cuma semua tuh teman biasa aja, cuma sebatas teman aja. Kalau misalkan untuk cerita curhat masalah pribadi tuh saya tuh nggak sepercaya itu sama teman saya, makanya saya berani datang ke sini buat cerita sama Ibu tentang masalah saya. Sebelumnya Ibu berterima kasih juga sama Lika karena sudah berani datang ke sini, sudah berani bercerita sama Ibu, sudah mempercayakan Ibu di sini sebagai konselor. Terima kasih ya Lika ya. Oke. Mungkin kalau misalnya seperti itu, berarti itu hanya ada di dalam pikirannya Lika, tapi Lika tidak pernah untuk aksi nyatanya belum ada, berarti hanya sekedar Lika pikirin aja, aduh ini gimana ya, kayak gitu. Berarti sama sekali nih Lika belum ada. Oke, coba sekarang mungkin Ibu minta ke Lika nih, mulai sekarang deh, coba Lika jangan dipikirin aja nih, Lika harus mengubah mindset Lika nih yang hanya dipikirkan saja, coba diubah ke aksi nyatanya juga. Misalnya kalau misalnya Lika mau mendaftar PPG, cobalah dari sekarang Lika cari jadwal pendaftaran PPG-nya itu kapan, kayak gitu, dan berkas-berkas yang diperlukan itu kapan. Karena setahu Ibu kalau misalnya mau daftar PPG itu lumayan soalnya nih persyaratannya, kayaknya ada tahapannya pun juga lumayan kan ya. Iya, kayaknya setahu Ibu nih tahapan itu ada 3 deh, administrasinya, terus ada tahap UTBK-nya juga, terus yang terakhir baru wawancara. Kalau misalnya Lika udah keterima itu baru bisa masuk ke PPG. Coba nih Lika cari-cari tahu info juga, itu waktu zamannya Ibu sih kayak gitu, nggak tahu kan kalau sekarang siapa tahu peraturan itu sudah berubah. Terus kalau misalnya memang Lika mau nyoba mencari pengalaman sekaligus menunggu jadwal PPG, bisalah Lika mencari-cari dulu lowongan pekerjaan di sekolah-sekolah swasta. Itu biasanya masih buka loh lowongan-lowongan gitu, apalagi sekarang kan sudah mau akhir
gini semesteran. Jadi kebanyakan mungkin adalah satu tidaknya lowongan untuk guru BK kayak gitu kan. Coba aja gitu, banyak kok sekarang di Instagram kayak gitu. Kalau misalnya Lika mau coba cari gimana? Ya ada sih, saya kan main Instagram juga Bu. Cuma saya kebanyakan lihat yang lucu-lucu gitu, kayak lihat anjing-anjing lucu, postingan teman-teman aja. Belum sempat kepikiran nyari informasi sih, nanti saya coba di Instagram aja. Karena kebetulan saya juga suka scroll Instagram. Iya, coba deh cari. Coba sekarang tuh Lika manfaatin tuh media sosial. Itu tuh udah banyak banget loh informasi-informasi. Apalagi di TikTok tuh biasanya kalau udah booming, pasti semua tuh keluarnya itu. Misalnya kalau misalnya mau ke PPG, keluar deh semua itu gini-gini PPG kan. Nanti Iya. kita cari. Berarti sekarang Lika tahu nggak apa yang harus Lika lakukan? Setelah bicara sama ibu, terus ibu ngasih arahan, masukan juga, saya jadi tahu saya harus mencari informasi di sekolah. Nanti mungkin sambil saya santai-santai di rumah, saya scroll sambil cari informasi, bukaan PPG kapan. Karena juga kan katanya banyak banget berkasnya, saya takut kelabakan nanti ngurus berkasnya. Terus sama saya juga nyari informasi di sosial media terkait sekolah-sekolah swasta mana kira-kira yang mencari lowongan khususnya guru BK. Kalau misalnya S2 ada kepikiran nggak Lika? Ada Bu sebenarnya. Oke, tapi masuk nggak menurut Lika S2 itu ke Lika? Kira-kira enggak sih Bu, lebih ke dua itu, mungkin PPG sama honor dulu. Mungkin saran dari ibu ya, kalau misalnya memang Lika mau mencari pengalaman, Lika lebih baik ke sekolah dulu deh, sambil tunggu jadwal-jadwal PPG, pendaftaran PPG, nggak apa-apa deh sekalian gitu. Nanti kalau misalnya udah lulus PPG dan memang Lika ingin memperdalam lagi nih ilmu yang Lika punya, boleh Lika lanjut S2. Karena kalau misalnya sekarang Lika lanjut S2, sekarang pun Lika tuh bingung mau kemana gitu kan. Terus kalau misalnya Lika S2, emang Lika mau kemana gitu ya kan. Jadi lebih baiklah Lika, kalau saran dari ibu, terserah sih Lika mau pakai saran ibu atau enggak. Kalau saran dari ibu, coba ke gini dulu, ke sekolah dulu, biar Lika tahu juga dunia pekerjaan tuh seperti apa sih, dunia sekolah itu seperti apa sih gitu. Sebelumnya Lika pernah nggak ngajar itu di sekolah? Belum Bu, cuma waktu praktik S1 mungkin ya, tapi kan itu cuma sebentar banget PPL. Oh, PPL ya. Sebentar aja sih Bu, jadi mungkin pengen nyoba ke honor juga sih biar pengalamannya lebih baik lagi. Menurut pandangan Lika, kalau misalnya waktu PPL tuh kalau di sekolah tuh kayak gimana sih? Ngajar nggak? Ngajar sih Bu, tapi kan kebetulan di sana juga nggak ada jam BK, jadi nggak ngajarnya tuh sedikit banget, lebih banyak ke konseling. Kita ngeliat guru BK itu melakukan konseling sesuai itu seperti apa, itu sih Bu. Oke, ya coba deh kalau misalnya mau kayak gitu. Semoga juga Lika kalau misalnya mau bekerja, semoga memang ada nih lowongan untuk pekerjaan itu. Ya, doain Bu ya. Iya, semoga juga. Tapi ingat juga skripsinya jangan ditinggalin. Iya. Nanti Lika terlalu fokus nih sama tujuan masa depan, tapi lupa skripsinya belum selesai. Pusing Bu, tapi saya sudah di ACC sih, nanti tinggal sidang skripsi. Bu datang ya. Oke deh kalau kayak gitu ya. Oke, semangat deh pokoknya Lika ya. Pokoknya segala sesuatu itu kalau hanya dalam pikiran itu nggak akan bisa berkembang. Jadi Lika harus ada aksi nyatanya juga, jangan cuma dipikirin. Sama kayak skripsi, misalnya Lika stres skripsi tapi Lika nggak buat, emang bisa selesai skripsinya? Enggak sih Bu, kecuali joki ya. Iya kan, nggak boleh joki itu. Kita harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Iya sih, nanti abis dari sini saya mau buat skripsi juga lanjut. Iya, gitu deh. Selesaiin dulu skripsinya, terus kalau misalnya sekalian deh cari-cari informasi biar nanti abis wisuda langsung bisa kerja, langsung bisa ikut PPG tuh. Siapa tahu dengan begitu orang tua Lika juga bisa bangga. Iya kan? Oke. Ada lagi yang mau Lika tanyakan? Enggak sih Bu, Udah cukup. Oke. Jadi mungkin kesimpulan dari konseling ini, Lika itu awalnya Lika itu bingung mau mencari masa depan
yang seperti apa, mau menjalani masa depannya seperti apa, kayak gitu kan. Lika dihadapi oleh 3 pilihan. Ini udah 3 pilihan yang bagus, seperti guru honorer, S2 ataupun PPG. Sekarang Lika coba lihat aksi nyatanya, lebih ditunjukkan lagi, lebih direalisasikan lagi supaya nggak hanya di dalam pikiran. Nih, gimana setelah mengikuti layanan konseling ini, gimana perasaan Lika? Lebih lega sih Bu, kayak udah tahu nih apa yang dilakuin ke depannya, terus aksi nyatanya lebih dibesarkan lagi. Udah sih Bu, lebih lega. Oke, ya pokoknya Ibu selalu berdoa juga untuk Lika, semoga Lika sukses, semoga Lika karirnya dipermudah, semoga apa yang Lika cita-citakan juga bisa cepat tercapai. Oke, mungkin karena sesi konseling ini sudah berakhir, bisa kita akhiri juga dengan doa, karena tadi kita kan juga mengawalinya dengan doa. Oke, bisa mulai. Terima kasih ya Lika ya, sudah mau datang ke sini, sudah mau bercerita sama Ibu. Besok-besok kalau misalnya Lika mau ada cerita lagi, boleh datang ke sini lagi. Mungkin besok bingung nih mau ke sekolah mana, kayak gitu, banyak nih yang ternyata nerima lamaran Lika kan, bingung mau sekolah mana, bisa deh Lika ke sini lagi cari Ibu. Yang mana ya Bu bagusan sekolahnya gitu ya. Terima kasih banyak Bu, sebelumnya mau pamit dulu ya. Iya. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi Bye, Lika. Kak. Oke, semangat terus ya. Iya.